Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Tuhan itu bukan Juru Selamat, dan jangan pula katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Karena Alkitab sudah mengatakan dengan jelas, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kita beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada, dan 5 menit bersama dengan firman, kiranya menjadi kekuatan iman bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu setan hanya untuk mencobai kami, untuk menjatuhkan kami. Tapi Tuhan akan senantiasa menopang hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan, saya akan mengambil dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Haleluya. Jadi resist temptation. Jadi tema kita adalah melawan pencobaan. Kita harus resist dia, melawan temptation, melawan pencobaan. Nah, biasanya pencobaan ini hanya datang untuk mencobai kita supaya kita give in, menyerah kepada Dia, lalu kita tidak lagi menyerahkan hidup kita kepada Kristus atau kepada Bapa atau kepada Roh Kudus, tapi menyerahkan diri seperti yang dilakukan oleh Hawa pada waktu itu. Bagaimana Hawa menyerahkan diri kepada setan dan kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana cara melawan, kata firman Allah. Yang pertama, berdoa dan berjaga-jaga. Jadi kita perlu berdoa dan perlu berjaga-jaga dan berdoa. Ini seiring sejalan. Jadi kita selalu waspada, dan firman Allah katakan kita di dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9 di sana dikatakan bahwa singa itu, setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Dan kemudian dikatakan oleh firman ayat 9-nya, lawan dia dengan iman yang teguh, maka kita akan menghancurkan pekerjaannya. Bahkan Yesus sudah memberikan kuasa kepada kita untuk melenyapkan roh jahat dan melenyapkan segala sakit penyakit. Matius 28 dengan jelas segala otoritas yang di langit maupun di bumi telah diberikan kepada Yesus, dan itu juga diberikan kepada gerejanya untuk melakukan saat-saat di mana Tuhan mau melakukan tindakan-tindakan yang ajaib. Nah, jadi yang pertama itu kata firman Allah adalah berdoa. Yang kedua adalah lari. Saya kalau ingat pasal 39, ya itu si Yusuf, bagaimana Yusuf berhari-hari dicoba dengan cara lembut ya. Dengan cara mendayu-dayu, merayu-rayu ya. Tetapi iman dari Yusuf itu tidak goyah, karena dia adalah orang yang betul-betul berkenan di hadapan Allah. Dia adalah orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan betul-betul bahwa dia melakukan kehendak Allah. Dan apapun yang dicoba dirayu oleh bagaimanapun cara dari istri Potifar merayu berhari-hari, kata firman Allah. Kalau Anda baca di dalam Kejadian 39 ayat 10-12 di sana, lalu kemudian di ayat 12 itu dengan cara kekerasan. Jadi haleluya. Jadi dia dirayu secara baik-baik, gak mau. Lalu di semua pada hari tertentu dia semua pegawainya disuruh jangan datang, hanya mereka berdua. Nah, disinilah pintarnya istri Yusuf untuk melakukan sabotase, melakukan kalau dia pikir dia akan berhasil. Mungkin selama ini Yusuf itu takut karena banyak orang, tapi kalau ini sekali ini aku akan berhasil. Ternyata dugaannya salah. Dia adalah orang yang teguh iman, dan pada akhirnya dia berlari. Dan yang mau saya katakan, kita sebagai orang percaya, kalau percobaan terus menerus bertalu-talu datang kepada kita, kita harus lari, jangan sosok hebat ya. Lari dari situ. Orang-orang yang terikat misalnya dalam menonton film porno terus menerus,
dan akan menjadi sulit dia terlepas kalau dia tidak terhindar, dia tidak lari dari alat itu, atau dia meninggalkan alat itu. Lalu yang ketiga kata firman Allah, katakan yes for yes, no for no. Ya, jadi pray and watch and juga run and katakan say no for no, say for yes for yes. Jadi kalau Anda katakan tidak, maka akan tidak. Kalau katakan iya, maka iya. Tetapi iya harus kepada firman, tidak kepada dosa. Jadi dalam kehidupan ini perlu mengambil sikap dalam kehidupan supaya jangan mengikuti keinginan setan yang mau menjatuhkan kita. Kalau tidak, katakan tidak kepada setan. Karena setan tidak bisa memaksa engkau. Setan tidak bisa menguasai engkau. Sebab engkau ada dalam kendali Allah. Kalau kita terus menyerahkan diri kepada Allah, saya yakin dan percaya kita akan menjadi pemenang untuk melawan ke pencobaan-pencobaan yang mungkin datang dari hari ke hari dalam hidup kita. Jangan mau menyerah kepada pencobaan, tapi serahkan diri kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman mengajar kami untuk tidak menyerah kepada pencobaan, tapi kami justru menyerahkan diri kepada Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas dan selamat kita beribadah dimanapun kita beribadah. Biarlah kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Api Pantekosta, api iman, api Roh Kudus senantiasa menyala-nyala di dalam kehidupan kita. Mantap, mantap, mantap. Tuhan Yesus memberkati.